Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Tim Dark Spike. Kepala Tian tiba-tiba melebarkan matanya, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka bahwa Tuan He akan memobilisasi dua tim khusus terbaik China. Latar belakang seperti apa yang dimilikinya? Lin Yu tidak bisa menahan tercengang ketika dia mendengar tiga kata, Li Changming. Dia tahu ini Li Changming. Ketika He Zizhen kembali ke Brigade Penikam Kegelapan dari Rumah Sakit Umum Daerah Militer, Li Changming inilah yang mengemudi untuk menjemput mereka. Selain itu, keduanya dari Li Changming dan Qin Yong masih dalam gesekan besar. Saya tidak menyangka bahwa kali ini mereka akan bergabung untuk melakukan tugas. Qin Yong melirik Li Changming dengan dingin dan mendengus dingin. Li Changming meliriknya dan mengabaikannya sama sekali. Jelas, mereka berdua masih sangat berselisih. Tuan Tian, seharusnya tidak terlambat. Anda dapat dengan cepat menjelaskan kepada kami situasi dasar dari misi ini, jadi kami akan segera memasuki gunung. Li Changming berkata dengan serius, semakin lama waktunya, semakin berbahaya Tuan He dan Wakil Presiden American Medical Association. Dia sangat ingin segera memasuki gunung dan menyelamatkan He Jiarong. Selain menyelesaikan tugas yang diberikan di atas, dia juga memiliki emosi pribadi tertentu. Dia tahu bahwa He Jiarong memiliki hubungan yang tidak biasa dengan kapten mereka He Zizhen. Kapten Li, tidak perlu, Tuan He dan Ketua Ani, telah kembali dengan selamat. Tian Shouchang tersenyum ringan pada Li Changming dan berkata perlahan. Kembali. Baik Li Changming dan Qin Yong tertegun. Mereka berdua bergegas kembali dari ibu kota untuk menyelamatkan orang. Mereka sudah kembali. Kapten Li, Kapten Qin, sudah lama tidak bertemu denganmu, jangan datang ke sini tanpa cedera. Lin Yu juga berjalan keluar dari kerumunan saat ini, tersenyum ringan pada mereka dan menyapa. Tuan Ho. Li Changming melihat dengan hati-hati wajah kotor Lin Yu sesaat sebelum dia menyadarinya, wajahnya tiba-tiba senang dan bersemangat. Qin Yong juga mengerutkan kening dan melihat ke atas dan ke bawah pada Lin Yu dengan heran. Melihat bahwa tubuhnya masih utuh, dia tidak bisa membantu menenggelamkan wajahnya dan berkata dengan dingin, kalian anak-anak kaya diperlakukan dengan sangat baik, tetapi kamu hilang, jadi mari kita letakkan hal-hal yang ada, terburu-buru, ini adalah pemborosan sumber daya nasional yang sangat besar. Qin Yong dan Li Changming dan He Zizhen awalnya adalah dua kubu yang berbeda. Mengetahui bahwa Lin Yu dan He Zizhen berada dalam kelompok yang sama, dan fakta bahwa mereka bercampur dengan Lin Yu terakhir kali, tim Scorpion Tiger didiskreditkan, jadi dia secara alami menentang Lin Yu. Yu sangat tidak diinginkan untuk melihatnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit sinis saat ini. Qin Yong, apa maksudmu? Apa? Mendengarkan nada bicaramu, sepertinya kamu sangat tidak puas dengan tugas yang telah diatur Laksamana Pei kali ini. Aku bisa mengerti bahwa kamu mempertanyakan kemampuan kepemimpinan dari pimpinan atas. Li Changming melirik Qin Yong, mendengus dan mengancingkan topi besar padanya tanpa tergesa-gesa. Ekspresi Qin Yong tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia buru-buru berkata kepada Li Changming, Li Changming, jangan meludahi orang. Maksudku karena He Jiarong telah kembali, kamu dapat menelepon markas dan membiarkan kami kembali setengah jalan. Kalian berdua, Tuan dia baru saja kembali tidak lama, bahkan jika Anda memberitahu Anda, sudah terlambat, Anda sudah memasuki Jinmen. Kepala Tian berkata sambil tersenyum, aku benar-benar minta maaf, aku membiarkan kalian berdua pergi tanpa alasan. Tidak masalah. Karena Tuan He baik-baik saja, maka tugas kita selesai. Li Changming tersenyum dan memandang Lin Yu, dengan sedikit nada lega. Kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata kepada Kepala Tian, ngomong-ngomong, Tuan Tian,
ketika kami berjalan mendaki gunung tadi, kami melihat dua orang licik di hutan. Orang yang ketakutan, saya tahu bahwa Anda telah menerapkan penguncian di sini, jadi melihat dua orang ini menyelinap di sekitar sepertinya ada sesuatu yang rumit. Saya membiarkan mereka keluar dari mobil dan menangkap mereka. Baru saja dia hanya peduli tentang keselamatan Lin Yu, dia hampir melupakannya. Dua orang licik. Kepala Tian mengerutkan kening, jelas sedikit bingung. Bawa orang-orang ke Tuan Tian. Li Changming segera memanggil anak buahnya. Segera setelah dia selesai berbicara, beberapa tentara yang mengenakan seragam kamuflase yang sama saat dia berjalan dari belakang, dan pada saat yang sama, mereka menahan dua pria dengan tangan dan kaki terikat dan kain menutupi mulut mereka dari warna rambut mereka. Lihat, itu tidak terlihat seperti orang Cina. Kedua orang ini benar-benar terbawa suasana, mereka, 200 kati dewasa ini, tampak seringan mainan lunak di tangan para prajurit ini. Para prajurit itu berjalan mendekat dan melemparkan kedua pria itu ke tanah dengan keras, dan kedua pria itu langsung berteriak kesakitan. Ambil potongan kain dari mulut mereka. Li Changming berkata dengan suara yang dalam, dan para prajurit dengan cepat mengikutinya. Setelah mereka melepas potongan kain dari mulut kedua pria itu, ekspresi kepala Tian, Lin Yu dan yang lainnya tetap tidak berubah, mereka ternyata adalah pria campuran dan cat. Sial, kalian, beraninya kalian lari. Kepala Tian melihat mereka tiba-tiba marah, dan bergegas untuk menunjukkan bahwa mereka berdua meninju dan menendang. Cat dan pria ras campuran itu tiba-tiba berteriak berulang kali dan terus meminta bantuan. Lin Yu menyipitkan matanya setelah melihat mereka, dan dia tidak merasa senang, ternyata orang-orang sedang menonton. Meskipun keduanya ingin lari, mereka tertangkap basah dan tertangkap kembali. Dapat dikatakan sebagai pembalasan. Naik. Tuan Tian, apakah ini dua milik Anda? Apa yang Anda lakukan? Melihat kepala Tian sangat marah, Li Changming tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu. Kepala Tian menendang pria berdarah campuran itu dan cat dengan ganas lagi, lalu mengangkat kepalanya dan berkata kepada Li Changming, Kapten Li, katakan yang sebenarnya, kali ini Tuan He dan Ketua N menghilang. Itu bukan kecelakaan, itu buatan manusia. Buatan. Siapa yang begitu berani? Warna kulit Li Changming tiba-tiba berubah, seolah-olah dia menyadari sesuatu. Dia melirik kedua orang di tanah dan bertanya dengan cemas, apakah mereka berdua? Ya, mereka membeli penduduk desa setempat dan membiarkan mereka dengan sengaja meninggalkan Tuan He dan Presiden N ketika mereka memimpin. Jika bukan karena Tuan He dan Nona N, mereka mungkin telah dimakamkan di daerah itu. Ada di dalam hutan. Tian Shouchang berkata dengan marah. Pada saat yang sama, dia bergegas ke pria ras campuran dan menendang wajah pria ras campuran itu lagi. Dia baru saja mengenai hidung pria ras campuran itu. Darahnya berceceran, dan pria ras campuran itu terus berdatangan. Berteriak. Sial, apa? Li Changming juga bergegas menghampiri pria berdarah campuran dan cat itu dan menendang dua kaki dengan keras, dan berkata dengan marah, Tuan Tian, keduanya adalah pembunuh dari percobaan pembunuhan. Mengingat identitas Tuan He dan Nona N, dan pentingnya mereka terhadap insiden virus, saya sarankan agar kedua pria itu ditembak langsung di tempat. Kurasa juga begitu. Dua petani yang memimpin jalan telah ditembak olehku. Kepala Tian berkata dengan marah, hanya dengan menembak dua orang ini dia bisa melepaskan kebenciannya. Dalam 2 hari terakhir, dia hampir tidak tidur karena mengkhawatirkan Lin Yu dan Ani, tetapi dia melemparkannya. Kami orang Amerika, Anda tidak bisa menembak kami. Cat mengangkat kepalanya dengan penuh semangat dan berteriak, kalau tidak, negara dan pemerintah kami pasti akan bernegosiasi dengan pemerintah Anda dan pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Begitu suaranya turun, Li Changming bergegas mendekat dan menginjak kepalanya dengan sepatu bot kulit kerasnya. Pada saat yang sama,
dia mengarahkan senapan di tangannya ke kepala Chad dan berkata dengan tajam, "Ini China, bunuh kamu, ini sepenuhnya sesuai dengan hukum China. Tidak buruk." Anehnya, Qin Yong, yang sebelumnya tidak berurusan dengan Li Changming, juga berjalan dan menginjak kepala pria ras campuran itu. Dia juga mengarahkan senapan serbu ke kepala pria ras campuran itu dan berkata dengan dingin, "Huaxia, apalagi Anda adalah penduduk asli Amerika Serikat, bahkan jika Raja Surga ada di sini, saya harus bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan." Dalam analisis terakhir, gesekan antara dia dan Li Changming adalah gesekan antara pasukan keluarganya, tetapi dalam menghadapi masalah besar benar dan salah dan hal-hal yang melibatkan martabat negara, dia rela bersatu tanpa syarat dengan Li Changming. Chad dan pria ras campuran diinjak oleh sepatu bot kulit yang keras dan dingin, dan jiwa mereka ketakutan. Mereka tahu bahwa kelompok tentara ini kejam dalam perkataan mereka. Ketika mereka menangkap mereka sekarang, mereka membiarkan mereka makan. Menyakitkan. Melihat ancaman itu tidak ada gunanya, mereka berdua langsung menangis dan mulai memohon belas kasihan. Sial, menangis dan menangis, seperti wanita, bukankah itu hidup? Kamu mati, apa masalahnya? Li Changming meludah dengan keras di tanah, dan kepala Chong Tian berkata, "Tuan Tian, bisakah Anda mulai mengambilnya? Dengan perintah Anda, saya segera menarik pelatuknya." "Ah. Tidak, tolong, jangan tembak." Chad dan pria ras campuran itu berteriak serempak ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan selangkangan itu tiba-tiba menjadi busuk. Dalam menghadapi ketakutan akan kematian, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Tunggu, harap tunggu. Pada saat ini, sosok cantik dengan cepat berlari keluar dari barak, memegang buku catatan hitam di tangannya, berlari ke Lin Yu dan menyerahkan buku catatan di tangan depan dan belakang kepada Lin Yu, memohon, "Dia, dapatkah kamu memberi apakah kedua orang ini akan menyerahkannya kepada saya? Saya ingin membawa mereka kembali ke Amerika Serikat. Bagi saya, mereka lebih berguna untuk hidup daripada mati." Dia tahu bahwa meskipun Chad adalah ketua organisasi XS, pengontrol sebenarnya dari organisasi XS adalah ayah Chad. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.